Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Master Doi di seluruh Nusantara ya. Salam sejahtera bagi semuanya, khususnya bagi rekan-rekan yang beragama Islam. Di hari kelima ini bagaimana untuk ibadah saumnya? Apakah lancar? Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan di bulan saum ini ya rekan-rekan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait prediksi bobot dan jumlah soal untuk seleksi P3K nanti ya di tahun 2021. Kemungkinan di bulan Agustus sudah mulai adanya seleksi ya, dan Mei sudah dilakukan pendaftaran untuk P3K ya. Di beberapa media yang saya baca ya, ada beberapa prediksi atau bisa saya informasikan kembali ya, bahwa untuk seleksi P3K ini di setiap kompetensi itu berbeda, baik itu bobot ataupun jumlah soal ya. Ya, kita langsung saja lihat di kompetensi bidang ini 60%, sedangkan di kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultur dan wawancara itu hanya 40%. Artinya bahwa kompetensi bidang itu adalah bidang mapel masing-masing. Kalau misalkan sekolah dasar ya guru kelas, kalau misalkan sekolah menengah ke atas itu adalah mata pelajaran, gitu ya. Nah, tentu di sana bahwa nilai yang harus besar itu adalah di kompetensi bidang, yaitu 60%. Dan kompetensi-kompetensi yang lain yaitu manajerial, sosiokultur, dan wawancara itu adalah 40%. Nah, rekan-rekan kemarin sudah melakukan pembelajaran sesi online ya, sesi P3K secara daring, yang mana di sana diakhiri dengan tryout masing-masing mapel ya. Dan tryoutnya itu ada dua kesempatan, yaitu tryout 1 dan tryout kedua. Tetapi rekan-rekan kalau misalkan tryoutnya itu masih rendah, jangan kecewa, masih ada waktu untuk mempelajari modul-modul yang mungkin rekan-rekan sudah lalui di sesi P3K kemarin ya, pembelajaran sesi P3K yang kemarin. Nah, itu kan rekan-rekan sudah punya modal di sana. Jadi rekan-rekan bisa belajar untuk terus mempelajari modul-modul itu. Dan saya yakin materi-materi yang akan muncul di sana itu di seleksi P3K nanti itu adalah dari modul-modul yang rekan-rekan pelajari ya. Jadi di sini kompetensi bidang itu cukup besar, yaitu 60%, sedangkan 3 tes yang lainnya yaitu kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultur, dan wawancara itu hanya 40%. Dan dari sini ya, informasi dari Ditjen Kementerian ya, bahwa tidak ada tes yang namanya tes skolastik gitu ya, tes skolastik. Jadi hanya kompetensi bidang, manajerial, sosiokultur, dan wawancara. Oke, bagaimana dengan soal yang akan muncul? Nah, di sini dari 60% bobot dari kompetensi bidang, yaitu sekitar 80 sampai 100 soal, yang mana itu bisa dikerjakan selama 2 jam atau 120 menit. Ya, itu untuk kompetensi bidang. Dan kompetensi manajerial itu kemudian 15%, di mana ada 30 soal, dan itu harus diselesaikan selama 25 menit.
Kemudian tes yang ketiga yaitu kompetensi sosiokultur itu adalah 15%. Yang mana di sana ada 20 soal dan harus dikerjakan selama 15 menit. Dan terakhir ada tes wawancara. Di sini hanya 10% yaitu 10 soal dan itu harus dikerjakan selama 10 menit. Nah, inilah ya rekan-rekan yang harus diperhatikan bahwa di kompetensi bidang itu nilainya paling tinggi yaitu 60%. Jadi jangan disia-siakan ya oleh rekan-rekan sekalian bahwa P3K tahun 2021 ini hanya peralihan ya, dan harus diketahui bahwa rekan-rekan P3K itu adalah bagian dari ASN. Jadi setara dengan CPNS atau PNS gitu ya. Jadi jangan merasa ini akan dikontrak. Tidak, ya. Nanti kita lihat regulasinya seperti apa bahwa ada kesempatan kita masuk di sana. Karena menurut undang-undang ya, undang-undang ASN pada tahun 2014 bahwa ASN itu dibagi dua, yaitu PNS dengan P3K. Artinya kita punya kesejajaran dengan PNS statusnya gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu aba-aba ya untuk rekan-rekan bisa mempelajari lebih banyak di kompetensi bidang yang mana bobotnya itu 60% dan harus menyelesaikan 100 soal selama 120 menit. Oke, terima kasih. Rekan-rekan, semoga informasi ini bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.